Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Michael Arifandi Susanto dengan program Inspirasi Bareng Sahabat. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Dalam kondisi pandemi ini, kita yakin kita tetap berusaha dan berdoa supaya teman-teman tetap dalam pikiran positif, semangat positif, dan selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatan, sehingga kita bisa selalu memberikan inspirasi kepada teman-teman. Nah, hari ini saya akan mengundang narasumber yang sudah teman-teman mungkin sudah kenal, yaitu Kang Danang Priyadi. Kang Danang ini sudah IG Live yang ketiga bareng saya. Hari ini yang ketiga. Oke, selamat malam, Kang Danang. Semangat pagi, salam inspirasi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, suara dan gambar jelas ya, Kang? Oke, jelas. Wah, luar biasa. Apa kabarnya, Kang Danang? Kabarnya sehat walafiat, selalu bahagia. Alhamdulillah, puji Tuhan. Luar biasa. Jadi hari ini kayaknya Kang Danang hidupnya selalu bahagia nih ya. Harus, karena harus Harus ya. berbagi bahagia sama orang. Oke, luar biasa. Oke, Kang Danang, sebelum kita mulai, mungkin sambil menunggu teman-teman yang akan join, bisa perkenalkan diri dulu nih Kang Danang kepada teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Kang Danang. Saya Dipersilakan. ini, oh, saya Danang, datang untuk menang, ya. Disebut The King of Sharing, karena udah mencetak buku ya. Yang pertama ini 70 cara bodoh berjualan ya, itu cara bodoh berjualan. Ini udah cetak ulang 5 kali dalam waktu 1,5 tahun. Udah terjual puluhan Oke. ribu, menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Lalu buku yang kedua itu 77 plus tanya jawab cara bodoh berjualan. Ini cetak ulang 2 kali hanya dalam waktu setengah tahun. Udah terjual 5.000 eksemplar, menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, buku yang terbaru yang sekarang ini kan kita bahas, 77 cara bodoh hidup bahagia. Kenapa harus bahagia dalam saat situasi seperti ini? Justru saat seperti ini adalah saat-saat yang harusnya kita berbahagia. Apa aja nanti kita bahas sama-sama Bang Michael ya. Ini nanti. Wow, wow, wow. Luar biasa. Saya ini selalu terinspirasi dengan Kang Danang. Ini pertemuan kita untuk di IG Live yang ketiga ya, Kang ya. Ya, siap. Oke, oke teman-teman. Ini yang sudah join dengan kita udah cukup banyak nih. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai, kita Sudah mungkin bisa sana, sapa dulu. terima kasih. Ya. Bisa sama beliau 2 jam, jam 3 sampai jam 5. Oke. Wow, luar biasa, luar Jam biasa. 5 sampai jam 6 nyambung sama Margaret Livia. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja. Selamat datang Kang Danang dan teman-teman. Hari ini dengan program IG Live Inspirasi bareng sahabat saya dengan Kang Danang. Hari ini saya dan Kang Danang akan membahas mengenai buku yang Kang Danang terbitkan. Ini buku yang ketiga ya, betul ya Kang Danang? Betul. Betul ya. Judulnya 77 Cara Bodoh Hidup Bahagia. Betul. Oke. Untuk mengenai bahagia, mungkin orang-orang atau teman-teman atau teman saya sendiri mengartikan bahagia itu sangat luas, betul ya Kang Nanang ya. Mungkin saya akan mencoba memberikan definisi mengenai kebahagiaan atau sukacita, atau mungkin dalam definisi bahasa Inggrisnya yang kita kenal adalah joy. Kalau Happiness. joy itu kan adalah
Ya, joy adalah nouns kata benda yang berarti kebahagiaan. Bahasa lain yang cocok untuk menggambarkan joy itu adalah sukacita. Jadi dari sumbernya joy itu berasal dari dalam diri seseorang. Seperti pengalaman spiritual, rasa damai, dan ucapan syukur atas nikmat dari Tuhan. Selain itu, perasaan bahagia karena telah melakukan kebaikan juga. Itu termasuk dalam kategori joy. Nah, kalau kita compare, kita bandingkan dengan happiness, joy itu adalah jenis kebahagiaan yang bersifat mendalam, tidak mudah hilang, atau berubah karena suatu keadaan. Oleh sebab itu, joy lebih sesuai digunakan untuk menyatakan rasa bahagia yang berkaitan dengan rasa damai, sukacita, rasa syukur terhadap Tuhan. Contohnya beberapa kalimat yang menggunakan kata joy. Joy is when you see your parents because of you. Joy is when you see your parents smile because of you. Kebahagiaan adalah ketika kamu melihat orang tuamu tersenyum karenamu. Atau contoh lain, being grateful for what you already have is the way to get joy. Atau artinya bersyukurlah atas apa yang telah kamu miliki adalah cara untuk memperoleh kebahagiaan. Atau contoh lain, meskipun aku tidak bisa tinggal di dalam atau tinggal bersama mereka, tetapi mengetahui keluargaku selalu sehat adalah sebuah kebahagiaan dariku. Nah, itu definisi dari joy. Saya membedakan di sini ada yang kata happiness. Jadi kalau happiness itu adalah bentuk kata benda nouns dari kata sifat happy. Jadi dalam bahasa Indonesia happiness itu berarti kebahagiaan. Oke. Nah, berbeda dengan joy. Kalau happiness itu adalah jenis kebahagiaan yang bersumber dari hal-hal di luar diri seseorang. Jadi happiness itu didapatkan dari karena seseorang merasa puas atau senang karena sesuatu. Misalnya mendapatkan hadiah, penghargaan, apresiasi, atau mungkin pergi liburan dan sebagainya. Oleh sebab itu, happiness biasanya tidak bertahan lama. Seseorang dapat tiba-tiba bahagia karena suatu hal, namun dalam waktu yang tidak lama, ia mungkin akan kembali lagi sedih, atau emosi, atau marah, atau apapun. Contohnya, dalam beberapa contoh menggunakan kata happiness. Happiness is when you know that you will graduate soon. Bahagia adalah ketika kamu tahu bahwa kamu akan lulus dengan segera. Atau contoh lain, if you ask what is my happiness, just take me to the movie now. That's my happiness. Apakah kamu bertanya mengenai kebahagiaanku itu apa? Ajak aku deh ke bioskop sekarang. Itulah kebahagiaanku. Itu contoh-contoh mengenai kata happiness. Atau contoh lain, for an introvert like me, reading book, listening music, without disturbed by something is a happiness. Jadi seseorang introvert seperti saya, membaca buku, mendengar musik, tanpa terganggu oleh siapapun, itu adalah suatu kebahagiaan. Nah, itu jadi udah jelas perbedaan tadi yang antara joy yang di dalam dan happiness yang pengaruh dari atau memberikan kepada orang lain. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai 77 cara bodoh hidup bahagia versi Kang Danang yang sudah diterbitkan dalam suatu buku ini. Dan kita akan membahas 1 jam ke depan ini mengenai 10 bagian atau sub 10 judul yang nanti secara ringkas isinya apa saja secara garis besarnya. Dan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan komen di komen kolom di Instagram di bawah sehingga kita bisa akan memberikan jawaban. Oke? Oke, Kang Danang ya. Siap. Oke, nah kita mulai. Nah, Kang Danang, mengenai 77 cara bodoh hidup bahagia,
di sini ada, saya sudah baca dan saya sangat merasakan dan menyentil saya bahwa oh ternyata kebahagiaan itu simple banget. Yes. Mungkin kalau saya lihat cara bodoh ini mungkin cara yang sebenarnya kita udah lakukan tapi kita nggak sadari. Betul. Nah ini nanti Pak Danang akan memberikan penjelasan secara singkat. Nah, dalam buku ini ada 10 bagian. Nanti saya coba ulas satu persatu. Yang bagian pertama itu adalah bagaimana kita cara bodoh hidup bahagia itu mulai dari diri sendiri. Nah, Kang Danang, bagaimana tuh? Bisa kasih menjelaskan nggak? Kok dimulai dari diri sendiri ya? Nah, terima kasih. Ini sederhana. Terima kasih. Tadi saya lihat partner besok itu Ibu Ida Susana datang. Selamat malam. Itu sudah kebahagiaan karena beliau bisa hadir sama-sama. Ini ada Bapak Rudi Tunadi. Tadi ada guru yang mulia ya. Neng Sui itu luar biasa kemarin membahasnya dalam itu. Dan dia tahu banget ternyata rahasia buku ini karena saya dulu pernah di biara 8,5 tahun. Jadi ini pendalaman dari skripsi saya waktu menulis tentang kebahagiaan hidup, ilmu hidup saya itu untuk apa, cari kebahagiaan di dunia ini. Lalu ada tadi itu ada Friska, terima kasih. Lalu ada Dian, lalu ada Apo Sindo ya, Apo itu dari Apo. Nah, terima kasih. Ini bagi saya kebahagiaan. Nomor 1 diundang Bro Michael aja saya sudah bahagia, itu senang karena Bro kemarin kan ada sedikit gangguan kesehatan. Lalu wah kita ketemu. Saya sampai mikir waktu itu kenapa saya nggak diundang-undang lagi, makanya jadi sakit. Maka supaya nggak sakit, bahagia, undanglah sering-sering saya. Oh, siap. Iya, betul. Saya kalau lihat Kang Danang selalu jadi bahagia. Betul. Nah, saya mulai cerita hari ini. Hari ini saja deh. Hari ini saya bilang itu. Kita udah bayar BPJS belum? Oh, belum. Ya sudah, hari ini saya keluar. Saya bayar BPJS ya. Saya bayar BPJS. Lalu menyetorkan itu untuk diganti kantor. Terus saya spontan saya janjian sama dokter. Dokter, saya perutnya gatel-gatel, boleh minta obat. Langsung saya dikasih ini aja. Ada obat, ini obat itu. Artinya janji mendadak pun akhirnya bisa. Itu satu kebahagiaan karena dokternya juga standby. Begitu saya sampai kantor, sudah langsung juga obatnya disediakan. Itu luar biasa ya. Lalu sudah itu saya mengirim buku ini. Ada orang yang minta sembako sama saya, tetapi mas tak kasih buku ini. Kalau sembako cepat habis, kalau ini bisa tahan lama. Kebetulan dia minta buku, minta sembako. Udah tak kasih buku aja gitu. Terima kasih Mas Sterno juga datang. Oke. Lalu sudah itu saya pada waktu nyebrang ke Indomaret ya, mau membayar BPJS itu ada seorang bapak-bapak bersandar, bawa sampah, lalu bersandar di pohon, kayaknya dia perlu sesuatu. Saya kebetulan kok ya ada uang nyelip 10.000 di luar yang saya siapkan untuk macam-macam itu. Uang itu saya kasih. Dia tersenyum, senang, bahagia. Kita bisa memberi sesuatu sedikit pun aja, bagi dia itu senang dan bahagia. Lalu istri saya pesan supaya dibeliin kelapa yang masih muda, sehingga bisa lah, yang masih imut-imut bisa ada itu untuk ya menjaga kesehatan. Saya temukan. Lalu ada yang maminya istri saya itu kan udah berhari-hari ini setiap kali nyanya tukang sayur nyari lombok hijau, cabai hijau atau cabai yang warna hijau itu kan susah. Karena niat saya bagus, begitu saya lihat tukang sayur di dekat komplek, saya berhenti langsung saya pepet pakai mobil saya. Pak, ada lombok hijau, cabai hijau. Oh, ada ini yang keriting sama yang ini. Oke, saya beli. Ya, meskipun hanya 5.000, tetapi kebahagiaan orang yang berhari-hari nunggu itu luar biasa. Bagi saya menemukan itu luar biasa. Ini bukan sekedar yang biasa. Nanti kalau disambung di sana, niat yang tulus, kebaikan yang kita buat, Tuhan menyediakan. Padahal berhari-hari nyari tukang sayur nggak ada. Kenapa tukang sayur yang ketemu begitu ada? Ini bagi saya bukan. Tuhan sudah mengatur. Ini saya berbuat baik, disiapkan. Termasuk orang yang jual kelapa, kelapa hijau, ada kelapa yang muda yang ada dari seluruh untuk istri saya. Nah ini sederhana, bisa membuat dia bahagia, bisa keturutan. Nah ini saya mau nyampaikan bahwa tadi Bang Michael mengatakan bahwa bahagia itu sederhana. Dan
mulai dari sendiri. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan dari orang lain akan mencari kebahagiaannya sendiri. Maka kita sendiri yang menciptakan kebahagiaan itu dari yang sederhana. Yakob Utomo, Faris dari Kompas Gramedia tempat saya bekerja, menyampaikan, kekayaan dan kebahagiaan sejati sesungguhnya terletak di dalam rasa bersyukur. Jadi kita itu mensyukuri punya mata bisa melihat, sekarang Bro Michael bisa sehat lagi, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium. Ini kita harus syukuri itu kebahagiaan. Loh, saya ngomong gini, ini ada pentingnya. Orang yang nggak mencium salah satu tanda bahwa dia itu kena COVID. Nah, makanya kita, wah ini ada minyak angin ini, wah masih bisa, wah berarti saya masih normal gitu loh. Jadi seperti itu. Lalu ada matahari. Saya kalau siang itu sambil menyapu halaman atau jalan-jalan di depan rumah saya, udah kena sinar matahari, aku bersih, sapa dengan tetangga. Oh, itu luar biasa, ada kebahagiaan itu. Ya, makasih Pak Giato, Mas Terno, join Pak Daniel. Nah ini kebahagiaannya banyak teman sekarang yang bergabung. Jadi memang betul, Bro Michael. Oh ini Margaret Livia yang besok sore jam 5 ya kita main ya. Sesudah Ibu Ida Susana jam 3 sampai jam 5 langsung nyambung Margaret jam 5 sampai jam 6. Saya siap aja, Pak besok jam 6 siap. Jadi 3 jam berturut siap. Bagi saya ada kesempatan ditawarin kebahagiaan, terutama dengan Bro Michael. Jadi memang mulai dari diri sendiri. Yes. Wow, luar biasa. Betul Pak, saya setuju banget. Mulai dari diri sendiri. Kuncinya itu adalah kalau dari saya baca buku Kang Danang, bagaimana kita mengubah persepsi kita menjadi persepsi yang positif, kita menjadi antusias, kita tidak perlu hanya satu orang saja untuk membuat Anda bahagia. Kita rencanakan kebahagiaan, tersenyum, Kang Danang selalu tersenyum. Lalu kita introspeksi diri juga kalau kita melakukan suatu hal yang tidak realistis atau kesalahan. Realita dengan hidup yang di masa sekarang, menerima kekurangan diri, tangani stres, belajar dari anak kecil, berpikir positif, mencintai diri sendiri. Wah, ini buku yang sangat dahsyat banget. Teman-teman kalau emang Anda berminat, silakan DM saya atau Kang Danang. Buku ini sangat-sangat akan memberikan inspirasi mengenai hidup itu adalah sederhana. Cara bodoh ini adalah cara sederhana sebenarnya yang teman-teman harus bisa lakukan. Nah, di poin tadi yang mengenai diri sendiri, saya menarik garis besar. Sebenarnya bagaimana kita berbahagia itu adalah kunci di fokus. Fokus kepada kalian kita masing-masing, kalian Anda. Nah, di buku ini Kang Danang mendeskripsikan cukup oke, cukup baik, bagaimana kita dikaruniai suatu keahlian, suatu bakat, suatu yang menjadi passionate kita nantinya. Kategorinya ada yang mungkin senang dengan logika, matematika, senang dengan language intelligence dengan bahasa, atau intrapersonal intelligence, misalkan dia suka merenung, menulis, editor, atau interpersonal intelligence yang mudah berhubungan dengan orang lain, suka bekerja secara sosial, ataupun kecerdasan kinestik. Dia sebagai atlet, seperti ini ada satu saya contoh, itu ini mau dari atlet yang mungkin dibakat dari kecil. Atau musikal, anak saya yang perempuan suka bermain musik. Mungkin dia akan menjadi seorang musikal yang intelligentnya juga baik. Atau natural intelligence. Jadi, kuncinya adalah dengan kalian Anda, pikirkan apa yang Anda punya, bukan yang Anda tidak punya. Betul ya Kang Danang ya? Betul. Diri sendiri. If you think what you don't have in life, you don't have anything. But if you think what you have in life, you have everything. Ini Cecilia, terima kasih. Ini acara kita ini sama Cecilia tadi bro. Ini di share, di tag. Okay. Nah, termasuk dengan acaranya Livia besok itu juga di tag. Ibu dengan Ibu Ida Susana. Nah, terima kasih Cecilia. Jadi ini penyebaran vibrasi kebaikan ini. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Aan Rahman, terima kasih juga. Jadi gini, maksud saya nulis buku ini memang tujuannya adalah bahwa semua orang itu bisa bahagia dan pasti bahagia. Seperti tadi Bro Michael menyampaikan, hanya tidak tahu saat nggak sadar
banyak yang ngaruh disyukuri. Misalnya bangun tidur, merasakan udara yang sejuk. Loh, kita bersyukur loh, masih bisa merasa. Kalau enggak berarti nggak hidup lagi kita. Dengar burung yang berkicau. Loh, ini di kota masih ada burung berkicau. Atau mungkin ada bau harum bunga melati. Jadi semua itu bisa kita syukuri bahwa itu kebahagiaan sederhana. Nah, tujuan buku saya ini memang ditulis agar semua dalam situasi apapun bisa bahagia. Yes, luar biasa. Yang dikatakan Kang Danang tadi sudah di bagian kedua, yaitu bersyukur. Wah, mungkin konten dari bersyukur, Kang Danang bisa jelaskan kepada kita, sebenarnya buat apa sih kita bersyukur? Nah, bersyukur itu ngingat bahwa kita itu sebetulnya kan ya ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita bangun tidur masih bisa hidup, itu harusnya bersyukur. Yang diutamakan bersyukur, berdoa dulu, terima kasih Tuhan. Apa kita nunggu tangan kaki kita nggak gerak, mata nggak terbuka, lalu bilang, Tuhan, please tolong. Nah ini kebahagiaan yang sebetulnya kalau nanti di dalam bab yang lainnya itu ini hal yang gratis kita terima, tapi kita nggak mensyukuri, lupa. Nah kalau kita ngelihat misalnya ya di rumah sakit ada orang pakai ini selang atau oksigen, itu satu tahun berapa? 40-60 ribu. Nah kalau itu sebulan berapa, setahun berapa, itu kita bisa menghirup udara pakai oksigen tanpa alat. Itu kelihatannya gratis. Tapi kalau harus bayar, itu senilai satu mobil Honda Jazz. Artinya kita setiap tahun mobil Honda Jazz gratis loh. Apa kita bersyukur sama Tuhan atas oksigen dan hidup kita yang bisa mencium ini. Jadi ini saya sampaikan bahwa ada kaya luar biasa dari apa yang Anda temui yang kelihatannya gratis. Persis tadi Michael mengatakan, nah, itu perlu kita sadari, kita syukuri. Pandemi ini pun kita syukurin. Anak-anak yang sekarang dalam zaman sekarang ini pandemi itu menjadi anak yang kuat, yang karena apa? Lahir di saat-saat susah, sehingga menjadi orang yang nyaman enak-enak, tapi nanti begitu keadaan nanti membalik enak, tenang, sudah terbiasa, tabah, untuk persisten, untuk setia, untuk teguh, untuk kokoh, seperti batu karang yang dihantam oleh itu. Sama seperti layang-layang bisa terbang karena menentang angin. Kalau dia nggak mau nggak bisa terbang. Seorang yang tangguh itu tidak berlayar di air yang tenang. Seperti berselancar yang luar biasa juga berselancar di ombak-ombak yang tinggi. Makanya di Nusa Dua atau mungkin di Plengkung atau di Nias, orang-orang luar pada cari ke sini nyari tantangan-tantangan itu menjadi suatu yang lebih hebat lagi, lebih tenang lagi, dan itu bahagia dengan keadaan yang menantang kita supaya kita maju. Seperti mau naik kelas kan harus ujian juga. Itu artinya kita sudah pinter, sudah pandai, dan tadi katakan bro, kalau kita bahagia bertahap-tahap, lulus SD kita udah senang bahagia, SMP, SMA, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang harus kita syukuri dari hal yang sederhana itu. Wow, luar biasa. Setuju banget, Kang Danang. Artinya kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Pekerjaan Anda, pekerjaan kita semua, kita harus syukuri. Kita juga bukan hanya melihat ke atas saja, kita juga bisa melihat ke bawah, kondisi yang di bawah seperti apa. Kita juga harus catat pencapaian kita seperti apa. Yang tadi Kang Danang, syukuri yang gratisan. Betul ya, hidup itu adalah seni menjadi hamba Tuhan, menjadi penguasa alam, menjadi ahli bersyukur menurut Afwadi. Ya, kita harus mengingat kemujuran. Happiness is itself a kind of gratitude. Wow, luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke bab 3 dan seterusnya, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah join. Wah, Ibu Shanti, teman dari Bangka Belitung nih, sudah join dengan kita. Halo Bu Shanti, Ibu Cecilia, Ibu Wada Karung Saung Sembako di sini. Ada Ibu Iday, teman Danang ya buat besok join di. Yes. Ada Aan Rahman. Wah, ini teman dari Manado nih. Wah, luar biasa. Salam. Sukses, Kang Aan. Oke, ada Ibu Margaret, ada Sugiarto. Oke, ada Pak Rudi. Oke. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan aja isi di kolom komen. Dan Anda teman-teman yang baru bergabung, jika Anda mau
memperoleh buku ini, silakan nanti DM dengan Kang Danang atau dengan saya, nanti saya sampaikan ke Kang Danang. Jadi buku ini ada di Gramedia ya, Kang Danang? Ini spesial di Jabodetabek saja karena situasi ini jadi cetaknya terbatas. Jadi kalau Sisil yang dari Surabaya, terus Mbak Santi Levi dari Bangka Belitung, terus Mahaan dari Manado, nanti bisa lewat saya di WhatsApp 085717338273, Ya, 0857133287, atau Danang_Priyadi 27, ini Instagramnya, IG-nya. oke. Nanti Kang Danang mau izin tulis nomor handphone di kolom komen ya, Kang Danang Oh, ya. siap. Oke, kita selanjutnya membahas di buku ini dari bab ketiga adalah mengenai terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Wah, ini penting banget nih. Kita punya kita dihadirkan mempunyai suatu keyakinan agama masing-masing. Semua diajarkan secara baik, dengan kasih, dengan perbuatan baik, dengan amal. Dan yang pasti dari kita punya religius tersebut, kita mempunyai sikap atau mempunyai spiritual yang baik. Dan kebetulan di kami, sebagai theocentric motivator juga mengajarkan hal tersebut. Kita memberikan motivasi, inspirasi yang menekankan bahwa kita hadir di sini adalah terhubung dengan Tuhan, mempunyai kekuatan yang diperoleh dari Tuhan. Nah, Kang Danang bisa jelaskan nggak di bagian ketiga ini terhubung dengan Tuhan maksudnya apa ya? Nah, kalau orang boleh miskin harta, tetapi kalau berserah sama Tuhan, dia kaya hati. Karena dengan berserah sama Tuhan, hidupnya akan lebih tenang, damai, dan bahagia. Sehingga hidup ini tidak ditentukan oleh hal-hal yang di luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Makanya, kalau kita berdoa, itu kita menjadi antusias di dalam teos Tuhan. Kalau spirit Tuhan di dalam diri kita, siapa berani melawan? Jadi kalau kebahagiaan diukur hanya dengan kekayaan materi, wah itu tadi dikatakan terlalu mungkin enteng, hanya happy, hanya senang, tapi nggak dalam. Kenapa seperti itu? Semakin kita kaya, kita semakin takut. Misalnya rumahnya tembok tinggi, kasih kawat, kasih penjaga, kasih CCTV, tidur juga nggak tenang, takut ada maling, takut dicuri. Kalau saya ya punya adanya, saya tidur dengan tenang. Mau ngambil apa? Nah, artinya punya sama dengan saya tidak memakai apa-apa seperti ini, ya nggak pakai emas, nggak pakai kalung, jam jasa seadanya. Maka saya nggak akan takut dirampok, ya, atau mungkin dicuri barang saya dan seterusnya. Kalau pergi saya paling banter bawa uang 100.000, paling banter. Sehingga andaikan itu hilang pun, ya alhamdulillah belum pernah sampai hilang ya. Itu saya masih pakai kartu Imon itu yang bisa naik kereta atau naik bus sudah sampai rumah dari halte atau dari stasiun itu. Jadi bahagia. Coba kalau pakai mobil, takut tabrakan, takut baret, takut macet, stres. Nah ini mau saya sampaikan, saya itu dulu punya mobil, setelah punya mobil sudah sipil, malah sekarang saya kemana-mana naik Jakarta, naik itu kemana-mana murah, cuma 7.000 pulang balik. Coba kalau bawa mobil, Pertamaxnya, tol, parkir, lalu kemudian stres, lalu takut ada kecelakaan, macet dan seterusnya. Jadi ternyata lebih simpel jalan kaki, sehat, bisa ketemu orang, ngobrol dengan orang, bisa berbagi sedikit pada orang yang mungkin entah tukang nyapu jalan atau mungkin tukang memungut botol dan seterusnya. Itu bagiannya Yusuf Hamka mengatakan, kalau kamu seorang sederhana, kamu berkat menjadi orang itu. Tetapi berkat doa dari orang-orang yang kaum duafa yang kamu bantu itu menjadi berkat bagi kita. Dia belajar, dia Hamka kakeknya. Buya Hamka mengatakan apa? Kalau kamu makan dari sesuatu yang kamu punya, itu hanya akan menjadi kotoran. Tetapi kalau kamu menyimpan apa yang kamu punya, itu akan jadi warisan, jadi rebutan. Bisa jadi masalah. Tetapi seandainya kamu mengasihi apa yang kamu punya untuk orang lain, makanya
itu akan menjadi tabungan, akan menjadi simpanan, bahkan menjadi amal perbuatan baik-baikan simpan sampai di akhirat nanti. Luar biasa. Artinya apa? Ya. Kita dikasih sesuatu ini adalah titipan Allah, titipan kita itu dibagi ke orang lain. Karena mati tidak kita bawa. Maka saat pandemi seperti ini adalah saat-saat bersyukur berbahagia, kita diingatkan bahwa sesungguhnya kita akan kembali kerjanya entah kapan. Kita harus siap. Dengan saya banyak berbagi, saya siap mati kapanpun. Itu. Jadi di sini berserah sama Allah, berserah sama Tuhan, mengakui semua ini milik Tuhan, harus kita bagi sama-sama sehingga kita akan merasakan kedekatan dengan Tuhan karena kita miskin di hadapan Allah, bukan miskin harta, tapi karena kita menyerahkan dan bersandar pada Allah. Dengan bersandar pada Allah, hidup kita tenang, damai, dan bahagia. Amin. Wow, dahsyat. Itu benar-benar powerful loh. Kekuatan kita dari Tuhan, dari soul kita, dari roh kita yang terus disertai dan terus bekerja untuk selalu berserah. Ikuti saja apa kata Tuhan. Kita dengan berusaha, berdoa, beribadah, terus berprasangka baik dengan Tuhan, dan kita mungkin kalau ada kesalahan, kita minta ampun. Pertobatan itu sangat penting untuk membuat kita menjadi netral, menjadi sesuatu hal yang kita akan bangkit kembali. Seperti saksian saya mungkin beberapa minggu lalu sempat sakit, saya sempat drop karena pikiran, karena soul saya, stres saya cukup tinggi, banyak tekanan di bisnis, sehingga pembawaan saya selalu negatif dalam kondisi yang akan dari pikiran semua ke fisik akan jadi drop semua. Nah itu saya sangat mempunyai sesuatu hal yang saya harus introspeksi dan saya harus mengikuti kata Tuhan bahwa saya harus berserah. Yes. Semua kekuatan kita tuh dari Tuhan. Dengan adanya suatu hal tersebut kita bisa bangkit. Itu kesaksian saya beberapa minggu lalu. Amin. Oke, wow, luar biasa. Ini saya tiba di bagian 3 terhubung dengan Tuhan. Kita langsung aja ya Pak Danang ya. Karena kita udah lumayan cepat. Nah di bagian keempat setelah kita bicara mengenai diri sendiri, bersyukur, berhubung dengan Tuhan, yang keempat ini adalah berhubungan dengan manusia. Relation kita terhadap sesama, kepada sosial kita, lingkungan kita dan sebagainya. Nah, Kang Danang bisa jelaskan nggak kenapa ya kita harus bisa bahagia itu karena kita berhubungan dengan manusia? Visi misi hidup saya adalah mencintai Tuhan lewat mencintai sama, melayani Tuhan lewat melayani sama. Jadi kita minta mencintai Tuhan kalau nggak ada wujud nyata. Nah, ini Bro Michael kemarin kan lagi melihat kan bahwa kita dari Society for PML ya, Theocentric Motivator Leadership itu kemarin membagi 16 sembako sama pakaian pantas pakai kepada 16 warga di Sungai Tiram. Jadi itu bagi mereka yang mungkin bagi kita nggak seberapa, tapi bagi mereka apalagi anak-anak yang di sana itu dibantu beasiswa untuk sekolah mereka. Nah ini kan berarti kita memperhatikan sesama. Dengan kita memberi pada sesama, kita akan merasa tenang, merasa bahagia. Karena Tuhan juga menyampaikan, apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling kecil, yang paling hina itu kau lakukan bagi aku. Kalau misalnya, kapan saya melihat Tuhan supaya kita bantu Tuhan? Nah, kalau melihat orang nggak punya tempat, kamu kasih tumpangan, nggak punya pakaian, kamu kasih pakaian, nggak punya makanan, kamu kasih makanan, saat kamu kunjungi, di penjara kamu kunjungi. Nah, itu kita berterima Tuhan karena sesama itu adalah juga kita Tuhan. Andai kata saudara seiman, itu kita saudara sekemanusiaan. Ingat. Kita mengatakan bahwa seperti itu, bahwa kita semua akhirnya saudara bersama manusia, sama kita. Itu artinya kita itu kalau kita juga berbagi dengan orang lain. Adam Grant mengatakan, ya, give and take. Jadi memberi dulu, baru kita akan dapat.
Andaikan kita memberi pada seseorang, dia nggak bisa membalas, mungkin Allah Tuhan akan lewat orang lain. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ya, saya setiap kali misalnya ya, membantu orang, gak lama kemudian ada pesanan buku saya 2-3 kali lipat. Nah, ini luar biasa. Ada saja gitu. Dan ini bukan sekali, terus menerus gitu loh. Ya, Yang Sui itu ya juga menyampaikan, sama saya merasakan. Nah, ini untuk kita semua juga. Maka seperti talang air yang besar, kalau kita semakin banyak memberi, juga akan banyak dapat. Nah, ini harta milik ini hanya titipan, maka kita harus bagi pada sesama kita, terutama pada butuh orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saya itu kalau ada tukang sampah di tempat saya, selalu saya kasih uang. Memang dia sudah dikasih uang bulanan, tapi setiap saat apakah masih uang bulanannya? Nah, kalau kasih 10.000, 20.000, mungkin itu bisa menyambung, karena atau mungkin seminggu 2 kali. Nah, saya merasa senang bisa berbagi seperti itu. Ya, sama kalau tukang sayur misalnya kurang sedikit, ya sudahlah, kasih saja gitu loh. Karena dapatnya berapa sih gitu loh. Nah, seperti sama kalau saya keluar dari kompleks, itu selalu ada orang yang sudah sampai niteni ya atau menghafal mobil saya. Mereka udah ngadang karena mungkin saya kasih 5.000, 10.000. Sama tukang cuci mobil. Ini sederhana, saya konkret dalam kehidupan nyata. Tadi saya nyuci mobil. Wah, berebut itu mobil saya. Kenapa? Tahu kalau dua itu nyuci mobil saya kasih 10.000, 10.000. Tapi ada yang punya mobil bagus, dia memang udah bayar 35.000 untuk cuci mobilnya. Tapi dia nggak menghargai yang tukang cucinya. Memang dia setelah bulanan dikasih, tapi kan untuk hariannya mungkin dia perlu minum, perlu pil dan seterusnya. Nah, inilah sebagai sesama manusia kita harus peka yang kayak gitu, terutama untuk yang orang kecil, yang miskin, yang berkurangan. Apalagi sampai minta-minta, ya harus kita bantu. Sekarang ada yang tadi minta, apalagi ada sendiri, minta untuk ganti apa ya nomor mobil, terus minta untuk transportnya. Kalau saya itu mau pelit 2 juta, itu juga karena dia perlu, kita ada, dari kekurangan kita kasih. Maka ada paradoks. When you feel helpless, have another. Ketika kamu merasa kurang, bantulah orang lain. Nah, dengan orang lain dibantu, orang akan mendoakan kita banyak rezekinya, panjang umur, sehat selalu. Ingat, Michael sudah mengalami kesehatan lebih mahal harganya daripada sekedar uang. Saya itu punya teman ya, karena COVID ini itu masuk ke rumah sakit yang cukup besar, habis 250-350 juta. Bahkan yang sampai seminggu habis 50 juta. Ya saya bersyukur, saya nggak ngasih sebanyak itu, tapi saya dikasih kesehatan, ini jauh lebih penting. Nah, itu apa artinya sesama ini, kita membahagiakan sama, kita membahagiakan diri sendiri. Kebahagiaanku dalam kebahagiaan orang lain. Seperti ada moto di rumah sakit, saya ingat di Kendal itu, senyummu adalah kesembuhanku. Artinya apa? Kalau kita ngasih senyum pada orang sakit, maka orang itu bisa itu senang. Maka ada patah mengatakan, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka marilah kita tersenyum, biar orang juga bahagia karena kita. Karena kebahagiaan kita dalam kebahagiaan orang lain. Menolong orang lain berarti menolong diri kita sendiri. Membahagiakan orang lain berarti membahagiakan diri sendiri. Wow, luar biasa. Teman-teman, ini penting banget tadi poin-poin dari Kang Danang, bagaimana kita menjalin relation, berhubungan dengan manusia, tidak hanya sekedar berteman, hanya berteman, kenal, mungkin orang hanya memanfaatkan hubungan tersebut, tapi kita harus dalam suatu relation, suatu hubungan, kita harus meluangkan waktu itu untuk menunjukkan suatu kasih sayang. Terus membagi ilmu, membagi suatu kegiatan sosial yang Kang Danang dan teman-teman kita di CTML ya, Kang Danang ya, di komunitas Theocentric Motivation, di mana teman-teman nanti kalau emang ingin mau mendengar informasi ini, bisa nanti saya coba bantu share mengenai Instagram dari community ini, kegiatan-kegiatan sosial apa saja yang nanti teman-teman mungkin bisa saling memberikan apa aja yang Anda punya, seperti itu. Dan kita harus mempunyai kemurahan hati, dan kita harus mempunyai suatu niat untuk membahagiakan teman, membahagiakan orang tua, terus balas kebaikan. Dan yang paling penting, kita harus bisa
memaafkan, meminta maaf dan memaafkan. Dan yang paling penting adalah kita harus berkorban untuk orang lain. Di sini ada quote dari Dalai Lama, katanya tujuan utama hidup kita adalah menolong orang lain. Jika engkau tidak bisa menolong mereka, jangan sakiti mereka. Wow, dahsyat banget nih quote-nya deh. Oke, waktu cepat berlalu, kita kejar apa yang ada nanti kita diisi buku ini. Di bab kelima, tadi Kang Dana sudah menyentil saya bagaimana menjaga kesehatan. Bisa secara singkat Kang Danang, kenapa menjaga kesehatan bisa menjadi cara untuk membuat kita bahagia? Loh, sekarang konkret sekali yang tadi saya katakan, teman saya itu di rumah sakit satu habis 250 juta. Satu habis 250 juta. Kalau lihat wah Ya. besar. Ya kebetulan dia, nah, kita melihat Tuhan itu adil loh. Kebetulan yang uangnya banyak, ya keluar banyak. Makanya saya mending daripada uang itu habis untuk kesehatan, mending saya bagi-bagi ke orang lain. Apalagi yang saya bagi nggak setahu itu, gitu loh. Jadi kesehatan ini sebenarnya juga yang kita anjurkan, misalnya sekarang ya, misalnya 3M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Lalu yang sudah matahari itu kan vitamin D, saya kok lemes, keluar malah berjemur. Oh, sehat itu kan vitamin D kekuatan. Lalu Betul. salah satu juga supaya imunnya kuat itu yaitu kita tidur 7 atau 8 jam. Ya. Dan jam terus terang ya, saya tidur biasanya jam 8 malam. Ini jam istimewa ini, saya nggak tidur demi kebahagiaan orang-orang lain. Luar biasa kan. Saya berkorban dengan orang lain. Iya, tadi yang Bro Michael. Karena aku juga tahu kalau 8 malam mungkin mereka sudah selesai bersih-bersih, udah pulang kantor, udah santai. Jadi aku juga harus memahami orang lain. Nah, itu dia menjaga kesehatan. Lalu minum air putih yang secukupnya ya. Itu paling 7-8 gelas. Saya itu susah. Makanya kadang-kadang saya sering dengan misalnya minum air kelapa hijau itu. Suatu itu langsung minum supaya makan banyak buah, sayur. Nah, saya ini beberapa kali juga mau tepar, tetapi setiap kali saya motivasi dengan makan, minum ada vitamin D, vitamin E, vitamin C, vitamin itu. Jadi banyak itu loh. Malam ini nanti buat lidah ubuh biar hangat. Kalau pagi minum air madu biar kuat. Telur rebus satu itu. Nah, itu untuk menjaga kesehatan. Saya gratis seperti matahari, seperti air, seperti tidur gitu ya. Termasuk kebetulan ya saya itu nggak ngerokok sejak kecil, jadi makanya sehat. Maka waktu tes kesehatan di kantor dari 300-400 orang nilai B+ satu-satunya saya. Karena apa? Karena menjaga kesehatan. Dan itu dengan begitu juga hemat karena nggak ngeluarin duit untuk sejak kecil sampai sekarang ya puji Tuhan, alhamdulillah ya. Kayaknya saya nggak pernah di rumah sakit karena sakit. Ini luar biasa menghemat banyak. Jadi memang kesehatan bisa membuat bahagia karena kita itu bisa melakukan. Seperti saya tadi nggak naik mobil, jalan kaki, itu ada manfaatnya dua. Selain hemat juga sehat. Gampang kan? Ya, bisa ngobrol sama orang, ketemu orang. Jadi bahagia itu sesederhana seperti itu. Oke, wow, luar biasa. Emang penting banget menjaga kesehatan. Kesaksian saya tadi juga, waduh, kalau saya nggak sehat, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin saya nggak bisa menjalankan program ini, saya nggak bisa kerja, nggak bisa berpikir secara sehat. Kesehatan secara sederhana aja. Tadi yang Kang Dana sudah bilang, berjemur, tidak merokok, makan buah, makan sayur, perbanyak jalan kaki, dan yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Karena pikiran stres, waduh penuh tekanan, mungkin teman-teman nggak bisa tidur. Boro-boro mungkin tidur takut mimpi-mimpi nggak enak. Nah itu kembali lagi kita minta kekuatan kepada Tuhan. Oke, Kang Danang, kita next di bab selanjutnya adalah melakukan hal kecil yang membuat bahagia. Wah ini dahsyat banget nih. Bisa kasih penjelasan Kang Danang? Nah ini saya itu bisa ada Facebook, ada Instagram, karena saya belajar dari keponakan saya. Nah itu, ini saya kesempatan untuk mengingat-ingat apa yang pernah saya lakukan, misalnya dengan mendongeng, kelompok dongeng. Nah saya juga bisa mendongeng, wah saya mendongeng di Merauke, dari Sabang sampai Merauke, foto di perbatasan saya tunjukkan. Bagi orang mungkin ini apa, tapi kan saya bisa dari Sabang sampai Merauke. Anda nyanyi di Sabang sampai Merauke. Saya pernah ke sana loh. Tapi undang loh. Yang mengeluarkan suatu kebahagiaan. Itu di misalnya. Lalu kebahagiaan yang lain. Persis saya mau pensiun, persis saya itu lagi senang nulis buku. Wah ini bahagia banget karena apa?
Sekarang saya nggak merasa tersiksa dengan banyak waktu. Nah, sekarang udah ada 5 buku lagi yang mengantri di belakang untuk diterbitkan. Yang berikutnya itu ada Wow. 77 kesalahan sales dan solusinya. Itu buku yang keempat, nanti warnanya merah atau pink gitu. Karena salah kan merah. Nah, pakai itu. Lalu hal yang kecil yang lainnya, dengan sekarang ini kita bisa berkumpul dengan keluarga, ya. Kayak kemarin keponakan saya atau cucu saya ya, Clayton itu 4 tahun, ulang tahun ke-4 tahun. Nggak ada yang mau datang. Anak kecil kan ngarepin ulang tahun. Saya bilang, oke, nanti Panda mau datang. Akhirnya saya, istri sama yang mama datang. Meskipun kita hanya berlima, tapi anak itu seneng banget. Apalagi Betul. dia kasih ulang tahunnya itu ada boneka-bonekanya itu yang dia suka, giraffe dia suka. Lalu ada Hmm. elephant, ada lion. Oh senang Hmm. sekali. Jadi sederhana itu. Kenapa? Bro Michael yang terjadi. Waktu Ya. sama pulang, itu dia itu langsung nggak dari kelihatannya nggak mau saya boleh bilang. Dia sedih, berbangsa ini sampai saya nangis juga itu. Nanti akan kesini lagi ya. Itu yang tadi Bro Michael sampaikan. Anak kecil itu begitu polos, ya. Ya. Ajak bermain. Waktu saja, ayo kita berdoa dulu sebelum ini nggak mau main terus karena tahu begitu upacara selesai kan bubar. Makanya dia nggak Ya. mau kehilangan kebahagiaan itu. Lalu Ya. anak itu sibuk dengan apa aja itu. Oh, entah naik tangga, naik mobil, keluar, tembak-tembakan. Dan anak kecil itu mudah memaafkan, makanya dia ketawa terus. Habis berantem, main Hmm. mobil, rebutan, akhirnya berenang sama-sama, ketawa-ketawa. Nah, kita belajar dari anak kecil seperti itu. Ya, sederhana hal yang kecil itu. Wow, luar biasa. Melakukan hal kecil yang membuat Anda bahagia. Kalau saya sharing, kalau saya mengingat hal yang dulu prestasi saya, masa kecil prestasi saya, lalu saya kumpulkan foto-foto, itu juga jujur happy banget. Saya ternyata, waduh, ternyata dengan siklus atau dengan masa hidup saya, ternyata saya tuh dibahagiakan dengan oleh orang tua yang sangat baik, mempunyai keluarga yang baik, teman-teman yang baik. Dan waktu berapa yang lalu saya sempat ikut komunitas di Gowes, sepedaan bareng. Itu juga ternyata menimbulkan hal yang sederhana, kecil, meskipun nggak banyak. Tapi kita happy loh. Wah, kita bisa kumpul, bisa saling bercerita, memberikan informasi. Nah, itu teman-teman, hal-hal kecil itu sangat banyak. Dan ini sangat membantu Anda untuk jadi bahagia. Oke, nah di next chapter yaitu hidup sederhana. Nah, Kang Danang bisa jelaskan kenapa sih kita harus hidup sederhana supaya kita bisa bahagia? Saya ini tidak punya kredit card. Saya tidak punya hutang. Oke, Paling tiap hari, paling banter, andaikan keluar hanya minta 100.000. Kalau sekarang nggak keluar, ya nggak pegang apa-apa. Paling eh, ya makan apa yang di rumah. Merasa bahagia. Karena apa? Karena menikmati apa yang punya. Udah sehat, ada vitamin dan seterusnya gitu loh. Nah ini ya, bisa untuk pelajaran kita-kita semua yang di sini ya. Kalau punya kredit card, punya hutang ya. Itu bahagia banget tuh kayak saya nggak punya hutang ya. Itu jadi nah, kemana-mana enak, nggak dikejar-kejar orang, tidurnya nyenyak, ya kan? Andaikan betul. mati pun juga nggak membuat susah orang karena nggak harus bayar utang saya, ya kan? Malah yang ada saya Ya, bisa ninggalin apa yang saya punya, kan luar biasa gitu. Jadi itu sederhana, itu bisa membuat bahagia. Lalu Bro Michael lihat, saya itu dari umur 20 sampai 60, 40 tahun, itu beratnya ya sekitar 60 saja, berat makan kecil banyak segini, ini bahagia juga. Karena banyak orang ya, harus ganti baju itu. Jadi saya jadi pengantin tahun 94, sudah berapa tahun ini 20 atau 26 tahun. Itu celana yang itu masih bisa saya pakai sampai sekarang. Ya, kalau oh, ada acara kegiatan resmi itu saya pakai masih bisa. Betapa orang yang mungkin perutnya gendut apa kan harus ngeluarin duit. Jadi berhemat yang sederhana itu udah bahagia gitu loh. Kalau sepatu-sepatu nah, misalnya agak rusak sedikit, kita ketol sepatu gitu loh. Nah sama saja kemana-mana kalau saya naik bis, naik Transjakarta, naik kereta itu. Emang kalau saya bawa mobil, saya ngasih training di toko-toko, mereka tahu saya bawa mobil? Enggak juga kan? Kan yang ya, penting kan isi kita, kualitas kita, ilmu kita, bukan apa yang kita bawa. Jadi apa yang di dalam ya, kita, itu jauh lebih penting daripada sebenarnya. Itu membuat kita bahagia itu seperti itu.
ya, sederhana gitu, nggak punya utang, ya kan? Badannya tetap terjaga, Oke, sehat. oke, wow, luar biasa. Wah, ini saya sentil banget nih. Hidup sederhana. Wah, berat saya kayak kalau makin stres makin berat, perut makin gendut, lupa olahraga. Nah, yang paling penting hemat. Hidup emang sekarang ini apalagi kondisi pandemi. Waduh, Kang Danang, saya pun juga benar-benar super hemat. Bukan karena saya mau pelit, cuma aduh melihat teman-teman, melihat saudara-saudara kita yang makin terpuruk. Di situ kita, aduh, kita harus benar-benar hidup hemat deh. Kita nggak bisa buang-buang duit dengan hanya mementingkan suatu keinginan, bukan kebutuhan. Dan yang paling penting harus punya secukupnya saja. Betul ya Kang Danang ya. Betul. Harus cukup. Udah itu udah hidup sederhana. Oke, selanjutnya, nah ini poin dari 1 sampai 7 tadi bagaimana cara-cara memperoleh hidup bahagia. Nah di poin ke-8 ini Kang Danang menceritakan atau mengulas mengenai perusak kebahagiaan. Jadi samping ada cara-cara bahagia, ternyata ada unsur-unsur yang bisa merusak kebahagiaan. Mungkin Kang Danang bisa jelaskan secara singkat. Nah, ini kalau misalnya kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan tetangga, oh dia punya mobil baru, kita ribut. Yes. Itu bisa bahagia. Terus kita berpikiran negatif. Kalau misalnya kita dikatakan, wah kamu kok caranya bodoh, ada nggak sih cara yang pinter tapi nggak minterin? Ya ini cara Ya. saya. Jadi saya tetap bahagia dengan cara sendiri. Buktinya buku saya juga cetak ulang 5 kali, puluhan ribu terjual, bahkan ada Ya. e-booknya juga terjual, bahkan banyak yang minta training. Jadi kita harus Ya. mensyukuri apa yang kita punya, ya. Jangan tergantung dari omongan orang lain. Omongan orang lain itu baik untuk masukan, untuk kritik kita, untuk yang membangun. Tetapi yang menjatuhkan kita jangan. Sama buku saya dikatakan buku apa itu judulnya nggak begitu itu. Tapi saya tetap Hmm. aja. Akhirnya kan dengan begitu buku saya laris, begitu saya bagus, banyak yang nyari, cetak ulang berkali-kali, lalu baru ngakuin. Jadi meskipun saya katakan goblok, bego, saya nggak masalah. Daripada saya pinter tapi ternyata nggak pinter, mending katakan goblok ternyata kok bagus juga. Nah seperti itu. Jadi sederhana. Di media sosial juga gitu. Kalau ada hal yang negatif, hal yang jelek, saya nggak pernah membalas. Saya dicaci maki, Anda coba aja. Saya nggak akan balas. Karena Oke. apa? Ada ilmu Aikido. Kalau Anda ngantam kenceng, saya hanya menghindar dari jatuh sendiri. Lalu Yes. kalau Anda ngeritik misalnya seorang wanita didekati pria, nggak bisa lalu dia menjelekkan, wah kamu sombong, kamu sok, jangan takut. Ingat kata Bill Oke. Carnegie, di balik kritik tersembunyi pujian. Mungkin dia mau deket sama kamu, tetapi karena nggak sampai, maka caranya yang negatif. Jadi Yes. jangan kita sampai ikutkan seperti itu. Lalu kebaikan harus ditanam meskipun kita mendapat balasan atau tidak. Karena nanti Tuhan yang akan menentukan atau jodoh, rezeki, kebaikan. Jangan berharap pada orang, tapi berharap pada Tuhan. Nah, itulah Yes. kita kalau berserah ke sana, kita hal yang positif itu membuat kita bahagia. Yes, luar biasa. Jadi maksud dari perusak kebahagiaan itu hal-hal negatif yang dari luar maupun dari dalam itu kita harus bisa mengatasinya dengan bijak, dengan yang positif. Kalau tadi Kang Danang bilang kita diserang, ya kita menghindar aja. Toh kita juga berjuang atau melakukan hal yang baik, hal yang positif. Jadi dengan situasi sesuatu yang negatif tersebut, teman-teman, kita nggak perlu khawatir. Kita harus hadapi secara positif. Ataupun dengan kemarahan. Mungkin kita sesaat bisa emosi, tapi kita harus bisa redam. Kita netralkan diri. Karena hal tersebut bisa membuat kita akan menjadi tidak bahagia. Sedangkan kalau kita menjaga emosi, kita bisa menjaga hati, menjaga hal negatif, kritikan, kecemasan, yakin kita akan menjadi bahagia. Kita tapis semua yang ada hal yang merusak kebahagiaan tersebut. Wow, luar biasa. Bab terakhir, bagian terakhir. Wah, ini waktu kita tinggal 5 menit. Pas di bagian terakhir, ada, kalau saya baca di sini ada petunjuk-petunjuk dari seluruh dunia. Tokoh-tokoh dunia yang mempunyai quote atau mempunyai saran atau mempunyai nilai-nilai positif yang di-share kepada kita. Mungkin Kang Danang bisa kasih inspirasi kepada kita semua. Situasi sekarang ini Swedia, ya,
itu orang itu nggak pada pakai masker ke mall makan, anak-anak muda berkumpul karena mereka ada punya disiplin diri yang tinggi. Jadi kalau orang yang sakit itu yang nggak yang pakai masker sehingga menularkan pada yang sakit. Lalu yang sakit itu di rumah. Nah ini bisa Ya. kita contoh seperti itu. Lalu kayak seperti di Loma Linda di Amerika itu orang sehat semua karena dia hidup dari makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dulu orang sehat umurnya panjang karena banyak makan sayur dan buah. Maka ada di Ya. Jepang, Finlandia, Swedia. Itu mereka kenapa pada sehat-sehat? Karena mereka itu juga menikmati alam. Coba kita ada taman, kita nikmatin. Kita ke gunung, kita ke laut, menghirup udara yang segar. Itu yang dilakukan oleh negara-negara yang tingkat kebahagiaannya tinggi dan umurnya panjang. Normalinda itu sampai ratusan tahun. Jepang itu bisa 90 hingga 100 tahun. Itu karena apa? Makanan-makanan yang sehat, sayur, buah, air putih, olahraga, dan seterusnya. Maka dikatakan new start, nutrition yang cukup, ya. Lalu exercise olahraga, ya, water yang cukup. Lalu esnya sunshine matahari, tehnya tem apa, apa ya? Mengatasin itu ya bertarak, ya, temperance. Lalu A-nya itu R, udara yang segar. R-nya rest, istirahat yang cukup. T terakhir itu trust in God. Nah, ini new start namanya. Kita bisa praktekkan yang tadi kesimpulan dari keseluruhan itu. Oke, luar biasa. Oke, kita di menit-menit terakhir ini kita coba closing ya, Kang Danang. Ya. Jadi dari buku ini, kalau teman-teman mau beli, bisa langsung ke toko Gramedia di Jabotabek, atau bisa langsung ke Kang Danang, DM Kang Danang, atau saya, nanti saya akan share ke Kang Danang. Dan yang tadi kita ulas di 10 bagian dari buku ini, yaitu mulai dari diri sendiri, bersyukur, terhubung dengan Tuhan, berhubungan dengan manusia, menjaga kesehatan, melakukan hal kecil yang membuat bahagia, hidup sederhana, hal-hal yang merusak kebahagiaan, bagaimana kita menepisnya, dan petunjuk dari tokoh-tokoh dunia atau petunjuk dari seluruh dunia. Saya ambil di quote terakhir, di halaman terakhir Kang Danang. Kalau di bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, sangu leladi, Kang Danang, betul ya? Selalu bersyukur, berkah dalam. Kalau di negara, mungkin teman-teman tahu negara yang paling bahagia di dunia itu negara apa? Negara Finlandia. Dia mengenal yang namanya sisu. Sisu itu adalah gabungan antara kegagahan dan keberanian, kenekatan dan keteguhan, kemampuan untuk berjuang, setelah sebagian besar orang lain tuh sudah menyerah dan berjuang dan dia mempunyai keinginan untuk menang. Oke, jadi cara hidup sisu adalah bergerak, cobalah perbaiki terus, kerjakan tugas, menerima hal yang tidak bisa kita ubah, sertakan unsur alam dan pola makan Nordik atau sederhana. Wow, luar biasa. Inspirasi banget hari ini, Kang Danang. Terima kasih banget. Kita closing, kita berikan semangat kepada teman-teman. Kalau Kang Danang mau memberi kata penutup. Ya, kebahagiaan itu adalah rasa bersyukur. Kekayaan dan kebahagiaan sejati terletak dalam rasa syukur. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Oke, salam sehat dan sukses selalu. Ukir jejakmu. Yes, I can. Keep the smile. Be the nexters. Saya Nexer. Bye. Bye, keep shining dan keep smiling. Bahagia selalu dan selamanya. Amin. Terima kasih teman-teman dan Bro Michael. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih Kang Danang.